Kata PKS, ada ketua umum partai yang ngebet jadi cawapresnya Anies. Ketua umum itu merupakan partai di parlemen. Berarti bukan partai yang nggak lolos parlemen threshold seperti PSI, PBB, ataupun Perindo. Bukan pula partai baru yang berarti bukan Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, ataupun Partai Gelora, atau Partai Buruh. Isu yang diucapkan PKS ini bisa saja bluffing atau gertak sambal saja. Karena PKS nggak berani belak-belakan menyebutkan siapa oknum ketua umum partai itu. Tetapi bisa juga benar, karena ketua umum partai politik sangat mungkin mengincar posisi tertinggi di eksekutif, baik sebagai capres ataupun cawapres. Di tahun 2022 lalu, nyaris semua partai politik selalu menetapkan ketua umum partainya sebagai capres partai politik masing-masing. Tetapi realitas politik akhirnya para ketua umum yang ditetapkan sebagai partai, melalui mukernas ataupun keputusan majelis partai pada akhirnya harus surut dengan sendirinya. Sadar bahwa menjadi capres atau cawapres bukan sekedar mendapat dukungan dari partainya sendiri, tapi juga harus dapat dukungan dari rakyatnya melalui survei yang ada. Dan yang paling penting adalah mempunyai logistik atau dana kampanye yang cukup memadai, termasuk dukungan koalisi partai politik. Karena hanya PDI sajalah yang mampu mengusung capres-cawapresnya sendiri. Selain itu, semua partai wajib berkoalisi atau bergabung dengan partai lain agar memenuhi persyaratan minimal 20% suara di parlemen. Kembali ke soal menjawab teka-teki siapa ketua umum yang menyodorkan dirinya mau bergabung dengan koalisi perubahan asal bisa menjadi cawapresnya Anies. Dari sekian banyak ketua umum partai politik yang ada, hanya Partai Golkar, PKB, PAN, dan P3 yang mungkin berhasrat mengajukan diri sebagai cawapres Anies. Misalnya Golkar. Tapi rasanya Erlangga Hartarto nggak mungkin mengajukan diri seperti itu. Karena Erlangga dapat dikatakan sebagai ketua kelas di Koalisi Indonesia Bersatu. Di sisi lain, Erlangga juga masih menjadi menterinya Jokowi. Soal yang lain lagi, image atau branding Erlangga juga sudah sangat Jokowi karena kedekatannya dengan Jokowi. Zulkifli Hasan, rasa-rasanya juga nggak mungkin. Zulhas sudah mendorong Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai capres dan cawapresnya PAN. Artinya, Zulhas tahu diri, dia tidak cukup kuat untuk mendampingi Anies. Selain itu juga, dia masih menjadi menterinya Jokowi. Bagaimana dengan P3? Ini juga sama. Ketua umumnya masih baru, PLT. Nggak mungkin banget dia percaya diri menyodorkan dirinya menjadi cawapresnya Anies di koalisi perubahan. Dari kesemua ketua umum yang ada, rasa-rasanya ya kita duga ketua umum yang paling galau atau ketua umum itu adalah ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Kenapa berani mengarah atau menduga kepada Caimin? Ya, jelas sekali. Sampai saat ini, koalisi Gerindra dan PKB tidak kunjung mendeklarasikan capres-cawapresnya. Koalisi Gerindra dan PKB dapat dikatakan sudah menetapkan capresnya adalah Prabowo Subianto. Tetapi, cawapresnya pun masih kosong atau belum disebutkan secara pasti siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Nah, gimana PKB atau Caimin nggak galau? Koalisi Gerindra dan PKB sudah dibentuk sejak Agustus 2022 tahun lalu. Tetapi deklarasi capres dan cawapresnya saja tidak kunjung dilakukan. Jangankan mendeklarasikan capres dan cawapres, paket komplitnya, deklarasi capresnya saja belum juga dilakukan. Ibaratnya cinta yang digantung, cinta yang tidak ada kepastian,
cinta antara iya dan tidak. Maka biasanya bila cinta digantung dan tidak ada kepastian dalam kurun waktu yang cukup lama, pasangan yang menunggu kepastian akan mencari pasangan lain, mencari yang pasti-pasti saja. Di lain soal, hubungan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo kian mesra. Itu terlihat di foto saat panen raya di Kebumen pada 9 Maret 2023 lalu. Di foto itu, sepertinya ingin menunjukkan ke publik kalau Jokowi sedang nyomblangin Prabowo dan Ganjar supaya menjadi pasangan capres dan cawapres. Mereka pun tampak kompak dan mesra. Bagaimana soal pernyataan Megawati yang selalu menyebutkan PDIP akan maju dengan kadernya sendiri? Ini juga sudah dijawab melalui pertemuan antara Jokowi dan Megawati 11 hari setelah acara di Kebumen itu. Pertemuan Jokowi dan Megawati disebut sebagai pertemuan yang serius di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya diberitakan sikap Megawati yang sudah mulai melunak. Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, juga tidak memasalahkan duet antara Prabowo Ganjar. Namun, mewanti-wanti Prabowo sebagai capres karena faktor kematangan dan usia yang jauh lebih tua dibanding Ganjar. Melihat kondisi ini, sangat mungkin membuat Caimin menjadi galau dan patah hati. Sementara, dia melihat koalisi perubahan sudah mulai kelihatan jelas, sudah mendeklarasikan capres yang diusung. Capres yang sudah pasti maju karena koalisi perubahan sudah memenuhi persyaratan minimal 20% suara di parlemen. Realitas politik dan hitung-hitungan politik atau kalkulasi politik, Anies sudah pasti akan maju di Pilpres 2024. Namun, belum punya pasangan, belum ada cawapresnya. Maka kalau si ketum ini berusaha melamar menjadi cawapresnya Anies, ya itu wajar-wajar saja. Kalaupun benar PKB, jumlah suara PKB merupakan 5 besar pemilik terbesar, suara terbesar di pemilu 2019. PKB memiliki 58 suara, lebih sedikit dibanding Nasdem. Sekarang analisisnya sudah ketemu kan? Pertanyaan selanjutnya, apakah lamaran ini diterima oleh koalisi perubahan? Tentu saja sangat berat menerimanya. Karena koalisi perubahan ini sudah menandatangani kesepakatan bersama atau MOU. Itu berarti sulit bagi ketum yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba nyerobot, mengajukan diri sebagai cawapres. Dari ketiga partai koalisi perubahan saja, soal cawapres masih juga otot-ototan, masih nggak mau mengalah. Masa membiarkan orang lain, newcomer, melenggang menjadi cawapresnya Anies? Sangatlah tidak mungkin disetujui oleh ketiga partai koalisi ini. Nah, terus hitungannya apa? Kok berani-beraninya sang ketua umum ini sangat percaya diri mengajukan diri sebagai cawapresnya Anies? Sederhana saja, namanya juga usaha. Di ranah politik itu, apa sih yang tidak mungkin? Semuanya mungkin-mungkin saja. Benarkah analisis dan dugaan-dugaan ini? Walau-walam bisawab. Tetapi setidaknya, analisis ini berusaha membuka tabir teka-teki yang disampaikan PKS soal adanya ketua umum yang ingin bergabung ke koalisi perubahan, asalkan bisa menjadi cawapresnya Anies. Dan yang pasti, manuver dan dinamika politik di pesta politik mulai kelihatan greget dan daya tariknya.